Baik, selanjutnya kita akan melihat kepada contoh soal ya tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Contoh soal ya. Contoh soal. Misalnya soalnya adalah tentukan deret Fourier dari fungsi fx sama dengan x kuadrat, di mana x itu berada pada kawasan dari min v sampai v misalnya. Maka kita bisa gambarkan dulu. Kita gambarkan kita gambarkan grafik daripada fx sama dengan x kuadrat. Di sini fx, di sini x, maka x kuadrat itu kita akan memiliki bentuk persamaan atau gambar parabola. Ya, kalau kalian pelajari pelajaran kalkulus itu x kuadrat ini adalah persamaan parabola di pusat 0. Nah, gambarnya akan seperti ini. Nah dari gambar ini, kita lihat dari min v sampai v, berarti di sini v sampai min v, di sini min v. Nah bisa kita lihat dari gambar ini, kita ketahui bahwa fungsi ini adalah fungsi apa? Fungsi genap atau fungsi ganjil ini? Ya, maka kita ketahui inilah fungsi genap. Mengapa fungsi genap? Karena fx itu sama dengan f min x, sama dengan di sini f min x. F min x itu sama dengan f artinya dia simetri. Maka kalau kita tahu seperti itu, maka kita akan memudahkan perhitungan kalau kita tahu bahwa fungsi ini fungsi genap. Jadi kita simpulkan bahwa fx adalah fungsi genap. Dan kita tahu pada pembahasan apa yang sudah kita pelajari tadi bahwa fungsi genap itu akan memiliki nilai Bn sama dengan 0. Jadi Bn-nya tidak perlu kita cari lagi. Jadi kita mempermudah pengerjaan kita dalam mencari suatu deret Fourier. Yang perlu kita cari adalah A0 dan An saja. Bn-nya sudah pasti 0. Jadi tidak perlu kita berusaha mencari Bn lagi. Jadi dengan mengetahui suatu fungsi itu apakah dia genap atau ganjil, maka kita akan mempermudah atau kita akan menyederhanakan perhitungan kita, menyingkat pekerjaan kita dalam mencari koefisien deret Fourier. Ya, kita kalau dia fungsi genap, maka Bn-nya pasti sama dengan 0. Tidak perlu kita cari lagi, langsung aja kita tulis bahwa Bn sama dengan 0. Yang perlu kita cari adalah A0 dan An saja. Nah, sekarang kita coba cari A0. Ya. Bahwa A0 rumusnya itu kan 1/L integral min L sampai L, ya kan, fx dx kan gitu ya. Kalau kita lihat lagi persamaannya, maka kita tahu L-nya itu adalah sama dengan L-nya adalah ini dari min L ke L, maka L-nya adalah V, maka 1/V integral min V sampai V, dari min V sampai V sampai V, fx nih fx-nya nilainya apa? X kuadrat, persamaannya nih x kuadrat dx. Nah seperti itu. Nah kalau atau bisa juga kita sebut dia sebagai karena dia ini sama, dia Fourier simetri dia, maka integral ini sampai ke sini sama dengan integral ini sampai ke sini. Maka kita bisa mudahkan saja bahwa kita bisa mencarinya integral dari sini ke sini dikali 2, kan gitu. Karena integral di sini ke sini hasilnya sama dengan integral ini dari sini ke sini. Karena integral itu sebenarnya mencari luas di bawah tanda kurva. Ya kan, kita mencari, kalau kita mengintegralkan dari min V ke V itu sebenarnya kita mencari luas daerah kurva ini yang saya arsir ini. Nah, kita ketahui bahwa luas dari min V sampai 0 sama dengan luas daerah arsir dari 0 sampai ke V. Artinya kita bisa mencari integral dari 0 sampai V saja dikali dengan 2. Ya kan? Hasilnya pasti sama. Jadi integral daripada min V sampai V, dari min V sampai V bisa kita sederhanakan dari 0 sampai V saja, 0 sampai V, tapi dikali 2. Maka 1/V-nya 1/V, jadi kita tambahkan 2 di sini. Karena kita kali dengan 2. Baru masukkan x kuadrat dx seperti itu.
Nah, integral pada X kuadrat adalah kita tahu dengan sangat cepat 2 per V, ini 2 per V kita tulis lagi, X kuadrat tuh tambah 1 jadi 3 sepertiga, 1 per 3, X pangkat 3 dari 0 sampai V. Maka kita bisa, kan dia menjadi 2 per 3 V, X pangkat, kita masukkan nilainya V masuk ke sini, V pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3. Hasilnya adalah 2 per 3 V, V pangkat 3. Ya. Sehingga V pangkat 3 ini bisa coret nih V-nya pangkat 3-nya jadi pangkat 2. Dia jadi hasilnya menjadi 2 V kuadrat per 3. Itulah A0. Sekarang kita mau mencari AN. Ya, AN kita ketahui bahwa AN itu rumusnya sama dengan 1 per L integral min L, ya kan, fx dikali kosinus nvx per L dx, ya kan. Jadi tinggal kita masukkan 1 per L-nya adalah V integral daripada min V fx-nya adalah X kuadrat dikali kosinus NV X per L-nya berapa? L-nya nilainya V, ya kan? Per V dx. Dia menjadi 1 per V, atau kita integralnya kita bagi seperti tadi, bukan dari min V ke V, dari min V ke V, tapi dari 0 ke V. 0 ke V, jadi tambah kali 2 di sini. X kuadrat kosinus, ini V yang bisa dicoret, NX dx. Ya, seperti itu ya. NX dx. Ya. Maka kita gunakan rumus yang kita sudah pelajari sebelum ini, bahwa ini kita umpamakan dengan X-nya adalah U, sementara kosinus NX-nya kita umpamakan sebagai V. Ya kan? Maka kita bisa lanjutkan di sini. Bisa kita tuliskan bahwa U sama dengan X kuadrat, maka U aksen itu sama dengan 2X, U aksen 2 kali itu sama dengan 2, U aksen 3 kali sama dengan 0. V itu sama dengan V-nya adalah kosinus NX dx, ya, seperti yang di sini sudah kita bahas. Kosinus, ini V-nya kosinus NX dx, maka V1 itu adalah integral dari kosinus NX dx. Integral pada kosinus NX adalah 1 per N sinus NX, ya kan? V2-nya adalah integral daripada V1, yaitu integral pada 1 per N sin NX, maka menjadi 1 per N pindah sini jadi N kuadrat kosinus NX. Kosinus harus ada min di sini, karena turunan daripada cos adalah min sin, tambah min jadi plus sin. Kemudian V3 itu adalah integral pada V2, 1 per N-nya pindah ke sini jadi N pangkat 3, jadi sin NX turunan sin X adalah kosinus NX, seperti itu ya. Nah, itu dia hasilnya. Maka kita tinggal mencari saja bahwa ini kita kalikan dengan ini kali dengan ini kali dengan ini. Maka integral, kita bisa katakan bahwa integral AN, di mana AN itulah 2 per V integral X kuadrat kosinus NX dx itu sama dengan apa? 2 per V, ya, ini kali ini X kuadrat seper N sin NX, N-nya di bawah sin NX, ya kan, ditambah, ya kan, ditambah dulu kan. Kalau kita lihat pada apa yang kita pelajari tadi, bahwa dia ini U kali V1 kurang U kali V2 tambah U aksen V3 kurang, maka ini kurang, ini kurang, nah, ini kurang U aksen kali V2, 2X dikali seper
min per n, jadi per n minnya jadi plus, ini jadi tambah. Plus cosinus nx. Kemudian jadi plus minus plus lagi tambah ini kali ini 2 sub min, nah berarti minnya ini jadi kurang, min per n pangkat 3 sin nx gitu. Ini dari 0 sampai v. Maka ini juga dari 0 sampai v gitu. Maka kita bisa menyederhanakan sebelum kita masukkan nilai v dan 0 ke dalam x ini semuanya, kita sederhanakan saja lagi bahwa kita ketahui bahwa ini kalau kita masukkan nilai ini nilainya sama dengan 0 nih. Ini 0 nilainya. Sin nx ini nilainya adalah 0. Karena sin itu adalah fungsi ganjil, ya kan? Sementara ini adalah fungsi genap, tadi kita umpamakan ini nilainya sama dengan 0. Mana lagi yang sin? Nah, ini sama dengan 0. Tinggallah nilai ini saja. Maka dia menjadi 2x per n, ya kan? Ya kan? 2x per n cosinus nx 0 sampai v, ya kan? 0 sampai v. Mana yang bisa kita masukkan setelah itu? 2 di sini, jangan lupa di sininya kita kali dengan 2 per v. 2 per v kali 2x per n. Ini 2 per v nya tinggal yang masukkan di sini 2 per v. Sehingga dia menjadi 2 per v, 2x nya apa? Masukkan dari v 2v per n cosinus nv dikurang 2 per v 2 per n 2 x nya masukkan dari 0 2 kali 0 per n cosinus n kali 0 maka ini jelas 0 dikali apapun hasilnya ini 0, maka dia menjadi ini kali 2 4, ini v nya bisa dicoret 4 per n cosinus nv. V nya ini berapa? Cosinus nv ini berapa? Kita ketahui bahwa cosinus itu dia akan memiliki nilai yang berganti-ganti, bahwa cosinus nv itu kalau kita lihat cosinus ya, cosinus ya. Seperti ini. Kalau kita lihat cosinus dia seperti ini, bahwa cosinus itu ini adalah nilai v, ini 2v, ini 3v, ini 4v. Kalau v nilainya min 1, 2v 1, 3v min 1, 4v 1. Jadi berganti-ganti nilai cosinus v itu, cosinus nv ini akan bernilai berganti-ganti, kadang 1, kadang min 1. Ya, kadang 1 dan kadang min 1. Maka kita bisa jadikan dia di sini menjadi ini ada yang tertinggalan di sini, ini ada v2-nya, ini adalah n kuadrat. Jadi ini cosinus nx kali 2x kali ini n kuadrat, di sini n-nya kuadrat. Ya, sehingga di sini n kuadrat, di sini juga n kuadrat, di sini menjadi ini n kuadrat, di sini n kuadrat. Jadi 4 cosinus nv n kuadrat itu sama dengan nilai ini berganti-ganti, kadang 1, kadang min 1 gitu. Sehingga kita bisa sebutkan bahwa an itu sama dengan 4 per n kuadrat, ya, 4 per n kuadrat dikalikan dengan ini 1, tapi min 1 itu, tapi kita cosinus nv itu kan nilainya kadang 1 kadang min 1, kita gantikan jadi angka min 1 tapi dipangkatkan n. Kalau di n nya 1 dipangkat min 1 pangkat 1 kan min 1. Maka ketika v dia min 1 nilainya kan. Ketika n nya 2, min 1 pangkat 2 kan 1. Maka nilainya 1. Ini kan 2v kan nilainya 1 gitu. Dan seterusnya. Jadi min 1 pangkat n itu menggantikan cosinus nv, seperti itu ya. Nah, jadi saya rasa sudah bisa dimengerti. Jadi hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan ke video berikutnya.